Keberadaan pinjaman online atau pinjol semakin disorot karena banyak yang ilegal dan juga meresahkan masyarakat. Dan supaya tidak terjerumus ke dalam jeratan pinjol ilegal, masyarakat harus waspada dan jeli dalam memilih pinjol yang aman. Ayo, selamat sore. Jangan lari, angkat semua. Jangan berhenti di atas, mau berhenti di atas. Maraknya kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang membuat orang terjerat utang berbunga tinggi membuat pemerintah akhirnya bergerak memberantas pinjol ilegal. Hingga 14 Oktober 2021, sedikitnya 23 kantor pinjol ilegal digerebek Kepolisian Daerah Jawa Barat. Penggerebekan ini berawal dari laporan seorang warga Bandung berinisial TM yang mengaku diteror penagih utang. TM memang sempat meminjam uang lewat aplikasi pinjol dan sudah melunasinya. Namun ia menerima SMS tagihan yang disertai tautan atau link dari aplikasi yang berbeda. Saat diklik, TM mengaku menerima dana Rp600.000 di rekeningnya secara tiba-tiba. Meski dana itu dikembalikan, TM tetap dikejar oleh penagih utang karena bunga pinjaman terus meningkat hingga mencapai Rp2,8 juta. Teror pun ia terima, mulai dari ancaman hingga tagihan yang disebar ke semua kontak di ponselnya. TM lantas stres dan masuk rumah sakit. Beban untuk pribadi saya karena melihat anak istri, sedangkan saya pribadi tidak saya terlalu perhatikan. Akhirnya drop, stres. Yang jelas sih kecemasan dan panikan itu semakin menjadi-jadi. Kemudian akses dan pencairan dana menjadi kelebihan pinjaman online sehingga membuatnya populer di masyarakat. Sayangnya, sebagian besar masyarakat belum dibekali literasi keuangan yang baik sehingga sering mengabaikan resiko di balik kemudahan yang ada. Ironisnya lagi, pinjaman online juga kerap digunakan untuk membeli hal-hal konsumtif. Mereka orientasinya lebih kepada digerakkan oleh konsumtif. Tentu kan tidak ada sulit dibayangkan istilahnya untuk memberikan pengembalian dalam tempo yang tepat waktu. Dan yang terjadi adalah masyarakat semacam ini banyak yang default, banyak yang gagal. Dan ketika gagal, solusi yang terbayangkan adalah ya pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan sebelumnya, pinjam lagi ke tempat lain. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, saat ini baru 106 pinjaman online di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi atau legal. Masyarakat bisa memastikan legalitas pinjaman online melalui situs OJK atau call center di nomor 157 atau SMS dan WhatsApp di nomor 081 157 157 157. Untuk menghindari jerat pinjol ilegal, masyarakat harus waspada jika ada penawaran pinjaman melalui SMS. Bisa dipastikan itu adalah pinjol ilegal. Perhatikan juga mengenai bunga pinjaman. Saat ini bunga pinjaman online legal yang disepakati oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI maksimal adalah 0,4% per hari. OJK juga membatasi akses pinjol, yakni hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi nasabah. Jadi cuma 3 itu Mbak yang boleh diakses kalau di ketentuan kita. Kalau foto, daftar, kontak itu nggak boleh, justru nggak boleh. Jadi ini tadi yang bahayanya kalau di link yang sering kita klik, kalau misalnya kita dapatnya dari SMS, kalau kita klik link itu sering cenderung ada yang terjebak biasanya. Karena kliknya ya oke, setuju gitu. Ternyata pada waktu kita klik setuju, ternyata klausulnya menyatakan saya memberikan akses. Jika ada masalah dengan pinjaman online, masyarakat diminta tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK, Satgas Waspada Investasi, ataupun kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.